itu namanya siapa, umurnya dari apa, kalau umurnya berapa, statusnya apa. Boleh bertanya di Iwan terlebih dahulu. Mungkin yang Iwan, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Dayadi. Sebelumnya saya sudah tahu bulan kemarin saya sudah menikah, tetapi pihak orang tuanya mengadakan adat istiadat. Kalau saya tidak setuju, kenapa? Adat istiadat itu tidak syar'i ya. Apakah itu dilanjutkan atau tidak? Karena saya belum memahami tentang syar'i, karena saya juga. Saya sebelumnya saya berpikir juga. Nah, saya kegiatan saya berbeda. Kenapa? Walaupun gaji besar, tapi tidak besar. Itu tadi saya ya, dijawab langsung aja ya. Jawab langsung aja. Mas Cahyadi ya? Iya. Usianya berapa? Saya 28. Semoga dimudahkan bersama Allah. Tentang adat istiadat yang membuat seseorang itu kemudian memang maju mundur untuk menikah. Jadi begini, Mas Cahyadi, yang bisa saya sarankan yang pertama adalah mungkin harus detailkan dulu yang dimaksud adat itu apa. Kalau misalnya adat-adat itu memang bertentangan dengan syariat, ya kan memang mungkin ada adat yang tidak bertentangan dengan syariat, bisa jadi begitu. Nah, maka harus detailkan. Misalnya kalau calon istrinya itu orang Sunda misalnya begitu, atau ya orang Jawa, orang yang bapak ibunya kejawen. Asalnya orang Minang. Hari ini adat Minang ini bahasanya dia ini minta uang 80 juta. Itu saya mau kenapa? Memang kalau kita yang di rumah, saya meminta mundur. Itu yang tidak saya setuju. Oke. Jadi yang pertama saya sarankan tadi, kalau memang kemudian sudah detailkan, kalau memang minta 80 juta itu uang apa? Gitu kan? Kalau ternyata adalah uang mahar, itu boleh. Ya, boleh. Tapi kalau itu di luar mahar, ya itu pertanyaan. Nah, itu uang apa? Karena memang perempuan boleh mengajukan mahar. Nah, tergantung laki-lakinya mampu atau tidak membayar mahar itu tadi. Nanti tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Kalau itu bukan uang mahar, saya belum paham ya kalau adatnya orang Minang itu seperti apa. Tapi kalau yang setahu saya, kalau yang di luar uang mahar itu ada, misalnya ada Bugis itu Makassar, itu ada namanya uang panai. Uang panai itu juga memberatkan laki-laki untuk bisa menikahi perempuan Bugis Makassar. Nah, yang seperti itu kalau itu memberatkan itu tidak diperbolehkan. Kalau uang mahar, memang di hadis itu disebutkan kalau yang namanya mahar, wanita yang mulia itu maharnya yang sederhana, bukan yang murah. Dari situ disebutkan maharnya yang sederhana. Nah, laki-laki yang mulia itu sebaliknya, maharnya ya bukan yang tinggi, bukan yang banyak, yang memuliakan dia sebagai seorang laki-laki. Jadi pada faktanya memang kemudian Rasul ketika menikahi Khadijah itu maharnya banyak, 80 ekor unta kalau tidak salah begitu. Kalau sekarang satu ekor unta 25 juta, itu kira-kira tinggal balikan aja begitu. Tapi pada saat yang lain Rasulullah SAW menikahkan seorang sahabat hanya dengan cincin besi, mahar hanya dengan mahar cincin besi. Begitu. Maka habis tadi jangan dipertentangkan. Ya, habis tentang mahar tadi ya. Laki-laki yang mulia memang boleh maharnya membayar mahar, tapi yang perempuan yang mulia juga tidak boleh terlalu tinggi maharnya. Yang mungkin bisa jadi itu menjadi penghalang seorang laki-laki itu menghalalkan seorang perempuan. Itu jadi maka kemudian kalau menurut pendapat saya memang kalau itu mahar ya kemampuan Mas Cahyadi aja mampu atau tidak. Kalau memang tidak mampu ya bisa diobrolkan, dinego istilahnya begitu. Itu di luar mahar. Ya, di luar mahar.
berarti di luar mahar. Nah, dan di luar mahar nanti bisa dikomunikasikan, boleh nggak kurang dari 20 juta? Semampunya Mas Sayadi berapa? Karena uang mahar itu begini, kalau uang mahar itu nggak boleh diambil lagi sama laki-lakinya. Tapi kalau di luar mahar itu boleh. Ya, asalkan memang kalau di luar mahar kan berarti istilahnya kan hadiah. Ya, apa istilahnya itu hibah. Nah, kalau hibah itu bagi laki-laki atau suaminya nanti boleh. Ya, maksudnya bukan merampas, bukan, tapi berdasarkan kesepakatan bersama dengan istrinya. Ya. Uang hibah itu mau diapakan? Kalau tadi misalnya mau buat beli rumah atau beli rumah, ya nggak apa-apa. Itu begitu. Jadi menurut saya ya jangan langsung ditolak, tapi didiskusikan dulu. Tadi ya kesepakatannya itu bukan uang mahar, tapi uang apa, misalnya saya begitu, uang pinangan atau uang apa, tapi itu untuk siapa? Karena kalau uang panai itu untuk orang tua, bukan untuk si perempuan. Ada nggak orang bisnis itu? Ada ya? Laki-laki bisnis ada. Kalau uang panai itu untuk orang tuanya, makanya levelnya itu kalau uang panai itu bisa, kalau urusan S1 misalnya 50 juta misalnya begitu, nanti S2 beda lagi. 50 juta itu urusan SMA. Kalau S1 itu setahu saya kalau tidak berubah 100 juta. Nanti kalau S1-nya urusan dokter beda lagi. Ya 100 atau sampai 200 juta. Begitu. Kalau dan itu yang ngambil bukan anaknya, bukan orang tuanya. Nah, makanya kemudian ditanya itu nih mungkin diskusi ya. Diskusi kepada orang tuanya, bukan hanya kepada si perempuannya. Karena kalau perempuannya nanti bisa jadi miskomunikasi, dan kemudian bisa ngobrol langsung dengan orang tuanya. Misalnya 80 juta terus. Kalau aja 80 juta itu untuk siapa? Atau kemana? Kalau ternyata untuk anaknya, nanti bisa didiskusikan kalau sudah nikah. Ya uang itu mau diapakan? Tapi kalau untuk orang tuanya, ya nanti terserah Mas saya mau terus atau tidak. Itu kira-kira. Ya, kita Mas saya saran saya. Oke, monggo. Untuk awalnya, kira-kira ada yang bertanya? Silakan, namanya siapa, nomornya berapa, statusnya apa. Jutaan aja ya nomornya. Tadi kan yang mana udah ya nomornya apa aja? Ya, sesuai dengan tema. Kan biasanya apa ini banyak bertanya ya. Iya buat. Langsung aja nggak Pak, kalau usah pakai mic ya. Yang laki-laki. Yang laki-laki ada nggak yang iklannya? Yang bertanya. Ayatnya. Yang berarti gimana? Ada yang bertanya? Oh ya. Kalau kita sempurna ya. Cara menemukan cinta yang sempurna. Cinta yang sudah sempurna. Jadi cinta yang sempurna tadi sudah saya jelaskan di bagian yang ketiga. Jadi bagian yang ketiga itu kan membahas tentang cinta yang sempurna. Cintai dulu Allah dan Rasulnya, itu nomor 1. Gak bisa diganggu-gugat. Cintai Allah dan Rasulnya. Kalau Allah sudah cintai Allah dan Rasulnya itu sudah ngalahin apa saja. Ya, sudah ngalahin apa saja. Orang bisa jalan dari Ciamis ke Jakarta, ya, untuk aksi 212 itu kalau bukan karena cinta Allah dan Rasulnya nggak mungkin. Gitu kan? Sahabat itu hanya berbekal alat perang seadanya melawan kaum musyrikin Mekah yang jumlahnya 1000, sedangkan kaum muslimin itu hanya 300. Itu nggak mungkin kalau nggak ada cinta Allah dan Rasul. Maka yang pertama adalah cinta Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah. Itu begitu. Itu cinta yang sempurna. Yang pertama adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Baru kemudian kalau mencintai yang selain Allah dan Rasulnya, yaitu cinta yang ada di dunia, cinta kepada manusia dan sebagainya, itu cinta yang utama adalah cinta kepada orang tua. Itu begitu. Orang tua. Nah, orang tua itu kemudian nanti ada ibu, ada bapak. Maka ibu. Itu begitu. Cintai orang tuanya, ibu kita
ya. Baru kemudian cinta yang lainnya. Nah, cinta yang lainnya termasuk mencintai benda, ya, itu selama tidak bertentangan dengan syariat Allah, maka diperbolehkan, hukumnya boleh. Begitu. Ya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya itu yang utama, kemudian cinta yang kedua adalah cinta yang di dunia, ya, yang diperbolehkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah jangan cinta yang dilarang oleh Allah dan Rasul, jangan cinta yang berlebihan. Itu cinta yang sempurna. Jadi kalau itu sudah kita cintai dengan benar, insya Allah kita akan mencari orang yang cinta yang sempurna. Kalau kita mau mencintai lawan jenis kita, ya, maka cintailah dia selama dia sudah menjadi pasangan hidup kita. Ada yang bertanya, ada yang menyatakan bukannya nikah itu butuh cinta, Ustaz? Ya. Nikah itu butuh cinta atau butuh duit? Butuh dan cinta. Cinta tanpa duit kayaknya nggak bisa, ya. Ya. Butuh dua-duanya, tapi cinta itu bukan segala-galanya. Cinta itu justru malah bisa dibangun setelah menikah. Ya, ada namanya aliran chemistry. Ya. Saya nggak punya chemistry sama dia, saya taruh kemudian nggak punya chemistry. Saya nggak punya klik, nggak punya chemistry sama dia, Ustaz. Maka kemudian saya tolak. Chemistry atau klik atau cinta itu nanti bisa ditemukan nanti saat kalau sudah menikah. Karena melihat kesehariannya dia taat jatuh cinta nanti. Jadi melihat dia baik kepada kita, baik kepada pasangannya, maka kita akan jatuh cinta. Begitu. Jadi cinta kepada lawan jenis, cintailah dia kalau dia sudah menjadi pasangan kita. Itu pun juga mencintai kepada lawan jenis itu juga sekadarnya, ya, sekadarnya, jangan berlebihan. Yang boleh berlebihan itu hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu boleh. Ya, kepada manusia itu nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan, apa kata Utsman bin Affan tadi? Ya, cinta dunia itu bisa menyebabkan kegelapan hati, cinta akhirat itu bisa menyebabkan memberi cahaya kepada hati kita. Jadi cintailah yang ada di dunia itu dengan sekadarnya, supaya kemudian tidak gelap hati kita. Kira-kira begitu, ya. Oke, Ini awalnya apa masih ada pertanyaan atau udah mulai ada pertanyaan? Silakan aja. Langsung aja. Nah, ya, bagi yang ingin bertanya nanti ada door prize-nya. Kita nggak ngasih cuma-cuma. Jadi pasti ada kenangan dari kita. Ayo untuk yang hati-hati semua nih yang ingin bertanya silakan, saya ada ya. Ada yang itu siap kok. Yang tadi Iwan udah, yang awalnya nih. Ada yang bertanya? Gak usah udah. Silakan ayo bertanya. Ayo bertanya. Irfan mulu nanti itu awalnya. Awalnya gimana ini? Pakai tulisan aja apa kok? Nanti saya sampaikan, tulis aja, persiapin aja dulu. Yang laki-laki tadi siapa masnya? Tadi mau bertanya apa? Iya, yang pasangannya yang RTM. Soalnya saya saya RTM, anak pulau tips suksesnya. Tips sukses menjalani hubungan LDR. Orang menikah.
long distance marriage. Oke, yang pertama kalau bisa dibawa ke sini bawa aja. Kenapa? Karena godaannya banyak. Saya pernah mengalami itu. Jadi saya sekarang tinggal di Bogor. Pada saat saya hijrah ke Bogor tidak langsung membawa anak dan istri. Saya merasakan ada godaan banyak. Maka satu-satunya jalan hanya mengajak anak dan istri saya untuk hijrah ke sini. Nah, gimana dengan sekolah, dengan anak-anak sekolah-sekolah, kemudian gimana dengan rezeki, pekerjaan maksudnya maisha, itu urusan hati. Pokoknya menurut hitung-hitungan saya, kalkulasi saya mampu lah ngajak anak dan istri saya untuk pindah ke sini. Maka kemudian saran yang pertama adalah ajak ke sini. Begitu. Nah, yang kedua saran saya adalah kedekatan sama Allah itu semakin ditinggikan, karena seiring dengan sendirinya antum di sini meskipun antum sudah menikah, tadi ada godaan tadi, tapi kalau nggak punya benteng, ya, atau bentengnya lemah, gitu ya, benteng tangkisinya lemah, gitu ya, maka akan mudah jebol. Tapi kalau antum kedekatannya kepada Allah itu tinggi, semakin kuat, insya Allah benteng itu kuat. Nah, kalau kuat, ya meskipun LDR, itu akan bisa menjalannya dengan enjoy. Nah, yang ketiga, saran saya adalah menambah kesibukan di jalan Allah. Jadi jangan kasih kesempatan, jangan kasih kendor waktu untuk sendirian. Maksudnya sendirian itu namun, ya seterusnya, ya sering main sosmed dan sebagainya. Tapi sibukkan, ya misalnya beraktivitas yang menghasilkan, baik menghasilkan secara karya maupun secara duit, itu boleh. Sehingga kalau ketiganya itu tidak akan melakukan, nanti akan punya kesimpulan bahwa memang ya harus dibawa ke sini. Kalau dibawa ke sini, kan harus ditentukan dulu ya, kontrak di sini berapa, Jakarta. Baru nikah kan ya? Baru berapa bulan? Coba nanya temannya. Baru sebulan, belum sebulan ya. Barakallah ya. Jadi gitu mas, saran saya, tipsnya adalah kalau bisa memang harus dibawa ke sini. Ya, istri antum pasti juga pengen dekat sama antum. Ya, cuman antum larang. Ya, dilarang kan? Enggak ya. Ya, jangan dulu lah. Ya, makanya kemudian istri antum pasti pengen lah. Pengennya pasti nggak sendirian orang nikah kok, gitu kan? Pasti pengen berdoa. Jadi bukan sarannya yang utama adalah harus dibawa ke sini, gitu. Sesulit apapun kondisinya tetap harus berdoa. Ya, makan sepiring berdua nggak apa-apa. Ya, asalkan ada yang dimakan. Ya. Oke, kita yang laki-laki udah, Mas, Mas Firman. Iya. Enggak, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firman. Sekarang ini di Jalan Paseban Tengah sementara. Jadi saya lebih bertanya kepada solusi, sebab saya fokus di isu perempuan dan anak dan problem-problem yang biasa kita dampingi itu, terutama masalah pernikahan muda. Karena saya pernah juga melakukan riset dengan teman-teman terhadap banyak campaign nikah muda. Seakan-akan dari semua problem remaja sekarang ini solusi adalah menikah. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang perlu kita bina terhadap masyarakat. Jadi saya melihat ada sebuah isu, saya tidak sebut nama. Ketika dulu para aktivis, mungkin ada remaja sekarang atau pemuda seperti kami mengidolakan ayo nikah muda sampai ada seminar banyak. Sebenarnya kita merujuk kembali
banyak problem sosial dari pendidikan keluarga, lingkungan yang tidak mendukung, termasuk sendiri kepada negara kita sendiri tidak mendukung bagaimana sih edukasi terhadap masyarakat. Tapi lagi-lagi komunitas-komunitas ini, ayo nikah muda ini adalah sebuah solusi. Sehingga saya pribadi, kasus-kasus yang saya tangani itu banyak pelaku-pelakunya orang yang paham agama, perceraian, kekerasan, bagaimana hak anak. Banyak kasus yang saya jumpa secara psikologi, banyak aktivis-aktivis yang dia paham agama, aktif di luar dakwah nasional bahkan internasional, sehingga secara psikis perkembangan anak, kasih sayang terhadap istri, perhatian itu kurang. Itu juga itu menjadi problem, sehingga ada yang Ustadz bercerai, ini itu segala macam, poligami. Saya memang aktif di situ, dan saya juga tipikal orang memilih sehingga melihat problem-problem itu, saya mikirkan menikah itu apakah suatu keharusan. Yang satu lagi, saya pernah buat kajian ketika saya masih masih studi dengan para aktivis dakwah kampus. Judulnya Asmara di Balik Tirai Lembaga Dakwah Kampus. Bisa diringkas, asmara di balik tirai aktivis dakwah kampus. Banyak sekarang ini sehingga image-image orang Islami itu sendiri negatif, terutama yang berbaur identiti Islam, tunjukkan janggut atau lelaki perempuan berpisah. Saya melihatnya di situ karena saya komunikasi dan psikologi juga. Jadi saya mengkajinya di situ. Pesan berantai para aktivis dakwah ini tadi kepada lawan jenis itu sering tidak terkontrol, seperti yang Ustadz bilang tadi, mengirimkan hadis atau bertanya ada something di balik itu. Ketika rapat seperti ini menggunakan tirai, ketika si ikhwan ini mengucapkan salam, akhwat sini menjawab dengan intonasi seperti ini. Ketika ikhwan yang ini mengucapkan salam, intonasinya lain. Itu secara komunikasi ada something yang memang salah lah. Jadi saya melihat para aktivis ini sendiri, dia berkata A, tapi prakteknya B. Dia berkata E, praktek B, dan C. Banyak yang hal bertolak belakang. Jadi orang-orang yang baru hijrah ini, apalagi orang yang berlatar belakang lain, melihat apa sih yang mereka campaignkan. Tapi kebanyakan NATO, no action, talk only. Kebanyakan cakap, tapi untuk actionnya mereka pelaku juga, mereka ini juga. Jadi saya pribadi, saya terus terang saya pacaran. Saya baru menetap di Indonesia belum lama, masih sering pulang. Jadi saya melihat seperti ini, kenapa saya datang Indonesia tanpa pacaran ke Jakarta Pusat? Karena saya ingin melihat apa perbincangannya, apa solusi langkah konkret. Contohlah kalau di Indonesia punya KUA, apa sih peran dari KUA ini karena bagian pemerintahan? Apakah hanya sebagai pencatat, menikahkan? Bagaimana dengan edukasi terhadap remaja di SMA, SMP, karena sudah terpapar sebelumnya tentang bagaimana cinta dengan lawan jenis. Jadi langkah konkret selain memang pacaran itu bagi saya terus terang tidak bagus. Saya sebagai pelaku tidak bagus, dan saya juga coba lebih baik. Tapi dari Ustaz sendiri, apa solusi bagi saya dan teman-teman yang kadang-kadang depan itu cakap cakap tidak pacaran itu, tapi di balik itu pesan berantai dengan lawan jenis, ikhtilat, mungkin orang menganggap langsung lah. Tapi bagaimana dengan media sosial, termasuk pesan ini itu segala macam. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama yang ingin saya komentari adalah tentang menikah muda. Jadi menikah itu adalah solusi. Nah, cuman ketika ditambahi dengan menikah muda, itu bisa jadi solusi, bisa jadi masalah. Kapan ketika menjadi solusi dan kapan bisa menjadi masalah? Menjadi solusi karena Rasulullah SAW sendiri menyampaikan bahwa tidak ada obat bagi orang yang bisa menjatuh cinta kecuali menikah. Begitu. Jadi obatnya ternyata bukan berduaan, bukan pacaran, tapi adalah menikah. Maka menikah itu adalah solusi. Persoalannya adalah pada prakteknya, pada tataran praktis, pada tataran empiris, banyak
anak-anak teman-teman yang menikah muda, ya bahkan mungkin selebgram atau selebritis yang menikah muda kemudian justru cerai, gitu ya, sama aja begitu. Menurut saya itu adalah sebuah kasuistik, sebuah kasuistik. Karena yang pada faktanya ada juga yang menikah muda sukses juga ada, sehingga itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah dalih. Ya. Tidak bisa dijadikan sebuah dalih bahwa menikah muda itu sebagai suatu hal yang buruk, dan juga tidak bisa dijadikan sebagai suatu hal yang baik. Tapi menikah itu adalah solusi daripada pacaran, itu begitu. Solusi daripada pacaran bagi mereka yang sudah mampu untuk menikah. Catatannya begitu. Bagi mereka yang sudah mampu untuk menikah, nah, mampu itu apa? Yang tadi saya sudah jelaskan hadisnya tadi. Mampu secara fisik dan mampu secara finansial. Kalau dia mampu secara fisik, kemudian bahkan secara finansial, ya di dalam fikih sunnah, orang seperti itu sudah wajib bahkan untuk menikah. Ya, secara fisik maupun secara finansial. Ya. Apalagi kalau kemudian dia sering terjerumus pada hal yang haram, ya misalnya misalnya onani, gitu ya. Maka bagi orang seperti itu hukumnya wajib. Menurut para ulama kategorinya adalah hukumnya wajib. Ya. Maka tentang menikah muda itu bisa menjadi solusi bagi mereka yang pacaran. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Memang mampu tadi. Itu begitu. Di samping kemampuan-kemampuan yang lain, misalnya kemampuan berumah tangga. Kebanyakan selebritis ya misalnya, atau orang-orang yang menikah cerai itu karena memang tidak punya kemampuan untuk itu. Bahkan yang tidak menikah muda pun juga berpotensi untuk cerai. Ya. Kenapa? Salah satu faktornya adalah karena tidak punya kemampuan untuk dari segi finansial, dari segi abah dari fisikly, dan juga kemampuan-kemampuan yang lain, misalnya secara psikologis. Ya. Kalau aja contoh misalnya, ada beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, ada seorang selebgram cowok yang dia pandai membaca Al-Quran, ya, kemudian dia menikah. Ya, menikah dengan seorang, ya mungkin kategorinya selebgram juga, gitu begitu. Yang baru hijrah, perempuan yang baru hijrah, menikah dia. Setelah menikah kemudian apa yang terjadi? Baru beberapa bulan cerai. Alasannya si Hafid sekolah ini, selebgram ini menceraikan istrinya adalah karena istrinya memang jalan-jalan sama teman-temannya tidak memakai pakaian syar'i, itu begitu, di luar rumah. Ya, jalan-jalan bersama temannya tidak memakai pakaian syar'i. Padahal secara psikologis seorang suami, ya apalagi mengetahui istrinya itu baru hijrah, secara psikologis dia harus memahami bagaimana seorang istri yang baru hijrah, bahkan menikahi seorang yang hafidz Quran, itu bagi orang yang hijrah itu suatu tantangan yang sangat berat bagi dia, bagi seorang perempuan, itu begitu. Tapi karena sudah terlanjur untuk diceraikan, ya sudah. Nah, itu salah satu contoh kematangan psikologis yang menyebabkan seseorang itu kemudian terjadi perceraian itu tadi. Maka sekali lagi kembali ke tadi bahwa menikah itu adalah solusi, itu begitu. Bagi yang pacaran, urusannya memang kalau sudah mampu maka menikah. Kalau tidak mampu maka kata Rasul berpuasalah. Kalau belum mampu. Nah, berpuasa itu artinya adalah menyendiri. Sendiri maksudnya jomblo. Ya kalau istilah Indonesia jomblo. Ya. Itu sendiri. Nah, ketika menjomblo, ketika sendiri itu aturan-aturan tadi. Khalwat, ikhtilat, gitu kan. Ghadul basar, itu ditaati. Itu begitu. Nah, pada faktanya ketika memang ada orang-orang yang jomblo atau mungkin bukan hanya jomblo, orang-orang yang aktivis saja, aktivis juga, misalnya misalnya saya misalnya begitu, berkomunikasi dengan lawan jenis, tidak melakukan tidak mengindahkan peraturan-peraturan tadi, itu yang salah saya. Itu begitu. Yang salah saya. Pada faktanya itu memang itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil bahwa memang pada faktanya saya nggak mau begitu, ya orang yang aktivis saja begitu kok, maka saya nggak mau begitu, saya begini aja. Nah, maka tidak bisa dijadikan dalil. Maka dalil atau dalil itu tetap ada dalam
syariat itu dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Baru kemudian fakta-fakta itu bisa menjadi pertimbangan. Saya pernah juga diisi di seminar tentang, saya juga pernah menulis buku namanya KKN, kecil-kecil nikah, ya. Atau kuliah kerja nikah. Saya pernah menulis buku itu, ya, kecil-kecil nikah. Nah, ketika saya menulis buku itu, KKN itu ada dua, pelaku KKN itu ada dua. Siapa itu? KKN yang memang benar-benar sudah siap, KKN yang karena MBA, nikah biologis, nikah karena kecelakaan, ya pacaran, kemudian nikah sampai saat muda. Itu ada yang begitu. Itu di Indonesia begitu banyak juga. Nikah karena sudah hamil duluan, banyak kasus seperti itu. Ya. Maka kemudian yang baik itu apa? Nikah karena meskipun muda, tapi kalau sudah siap, ya nikah saja. Saya di buku saya itu sudah saya tidak tulis lagi, tapi insya Allah dicari di Google, insya Allah ada. Ya. Saya menyarankan bahwa pelaku KKN itu memang sudah harus siap. Ya. Saya sudah harus siap. Ya, kesiapan tadi al-fa'ah tadi. Ya. Kemampuan fisik, kemampuan finansial, kemampuan psikologis, kemampuan ilmu, itu sudah harus siap. Makanya seminar-seminar seperti ini itu juga bukan untuk memprovokasi menikah. Ya. Memprovokasi menikah. Makanya kenapa kemudian saya punya komunitas namanya Yuk Nikah Syar'i. Itu tidak untuk mengajar nikah, tidak, tapi untuk menikah secara syar'i. Itu begitu. Menikah secara syar'i itu apa? Menikah dengan cara yang digunakan oleh syariat, ya, oleh syariat Islam, dan kemudian walimahnya itu pernikahan, ya, walimatul urusnya itu dengan cara yang syar'i. Begitu. Maka kalau sudah tidak pacaran, misalnya ada komunitas sudah ada komunitas Indonesia tanpa pacaran, oke, saya tidak pacaran, terus ngapain? Ya pilihannya dua tadi. Kalau tidak jomblo ya nikah. Mau ngapain lagi? Nggak ada lagi. Pilihannya yang ketiga pacaran lagi. Nanti jatuhnya pada begitu. Kayak nggak boleh tadi. Sudah begitu. Bukan yang tadi saya sudah paparkan tadi. Maka kalau ada fakta orang yang menikah kemudian cerai, ya, maka itu tidak bisa dijadikan dalil bahwa menikah itu bukan solusi. Sama kayak begini, menikah dengan yang beda agama, yang kaum muslimin, laki-laki muslim, perempuan muslimah dengan lelaki yang non muslim, ya, itu sama. Kalau misalnya ternyata mereka menikah kemudian langgeng-langgeng saja, mereka menikah kemudian langgeng-langgeng saja, itu tidak bisa dijadikan dalil bahwa nggak apa-apa menikah dengan yang non muslim, laki-laki yang non muslim, nggak bisa juga, karena memang dalilnya tidak diperbolehkan, khususnya yang laki-laki, yang perempuan menikah laki-laki yang non muslim. Itu begitu tentang kasusnya Mas Budi. Jadi memang catatan untuk para aktivis, kalau memang kemudian tidak ketemu dengan langsung, tidak kawat, ya, tidak kawat secara offline, mungkin kawat secara online. Jadi catatan juga buat para aktivis dakwah, itu catatan buat kita semuanya, ya. Tapi itu tidak bisa dijadikan dalil bahwa menjadi aktivis dakwah itu nggak perlu, bukan begitu. Tapi adalah menjadi aktivis dakwah itu memang harus menawarkan itu harus, tapi menaati syariat, ya, terutama dengan pergaulan itu juga harus. Nah, kalau pada faktanya ada aktivis dakwah kemudian tidak mentaati syariat, itu adalah oknum, ya, dan itu tidak bisa dijadikan dalil. Nah, maka kalau kemudian ada seorang aktivis dakwah kemudian dia hanya bisa ngomong saja, NATO dari ya, no action to only, maka Allah sudah mengatakan kabur mantan menggantikan kabur mengatakan maklum. Allah itu benci kepada orang yang hanya mengatakan tapi nggak bisa takalum, nggak lakuin, nggak boleh begitu. Aktivis dakwah itu begitu. Dan saya juga jujur menemui aktivitas dakwah yang seperti itu, tapi bukan jadikan alasan saya untuk tidak mendakwai mereka, untuk tidak menjadi seorang aktivis dakwah. Nah itu begitu. Jadi bagi saya atau bagi kaum muslimin bahwa menikah itu solusi. Kalau yang pacaran kemudian apakah solusinya orang nggak pacaran itu langsung menikah?
solusinya ada dua tadi. Kalau nggak jomblo ya menikah. Gitu. Kalau nggak bisa, kalau nggak mampu, belum mampu menikah, maka jomblo. Nah, ketika jomblo taati syariat tadi. Kira-kira begitu maksudnya. Oke? Yang perempuan sudah numpuk pertanyaannya. Ini yang dari kamarnya. Ini di sini ada namanya Ustaz. Ada namanya satu juga sekian, tapi katanya segini. Sebagaimana yang kita tahu bahwa lelaki pasti ingin menikahi wanita yang soleha, baik agama, dan lain-lain. Bagaimana dengan perempuan yang baru hijrah yang ingin menikah sedangkan agamanya belum bagus? Apakah perempuan itu harus menunggu atau melakukan ta'aruf tetapi dia merasa minder karena memiliki masa lalu yang buruk dan agama yang baik? Ya, siapapun punya hak, ya, siapapun punya hak untuk memilih pasangannya, baik itu pasangan yang menurut dia lebih baik dari dia. Ya, misalnya kasusnya tadi kan perempuan baru hijrah, kemudian gimana, apakah dia harus menunggu laki-laki? Kalau memang ada laki-laki yang menurut dia baik agamanya, ya, dan barangkali dia sudah mengidentifikasi bahwa laki-laki itu belum punya pasangan. Kecuali kalau menjadi yang kedua ya. Ya. Kalau laki-laki itu belum punya pasangan, maka tak apa-apa nembak duluan. Boleh. Karena ada faktanya. Ya. Lewat orang juga boleh. Misalnya mau nembak moderator, misalnya begitu kan. Moderator itu kira-kira misalnya agamanya baik, amin. Gitu ya. Nah, mau ditembak lewat siapa? Ini kan teman-teman ini ada temannya. Lewat temannya, lewat saudaranya yang sudah menikah. Ya. Lewat boleh daripada nunggu lama, gitu kan? Daripada keburu sama orang lain, ya, ketemu orang lain, ya kan? Kalau memang mau begitu ya apa? Kalau mau menunggu ya silakan. Ya begitu, sambil memperbaiki diri. Nah nanti ketika memang ternyata itu tembak, ternyata dia menolak, ya itu resiko, gitu kan? Resiko. Karena seorang perempuan menghadap kepada Rasul, ya Rasul, aku menawarkan diri untuk kamu. Kemudian Rasulullah SAW bukan menjawab, beliau tidak bersedia. Maka ada salah satu sahabat, Rasul kemudian menyampaikan, ada nggak sahabat saya yang hari ini hadir mau menikahi perempuan ini? Ada. Kemudian laki-laki itu mengacungkan untuk menikahi si perempuan. Ada yang begitu. Bunda Khadijah meskipun nggak langsung ya menyampaikan Rasul, lewat pamannya beliau. Namanya beliau itu menyampaikan Rasul, kemudian menyampaikan, kemudian Rasul melamar Bunda Khadijah. Kira-kira begitu, ya. Jadi boleh sampai bulan. Boleh perempuan yang bulan. Nah ini pertanyaan terus. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, apakah benar mengenal pasangan itu harus datang dulu baru kita bisa mengetahui kasih pasangan? Kalau kasih tips agar saya istiqomah dan mudah pacaran. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar mengenal pasangan itu harus 3 tahun? Ini rumus dari mana? Tidak ada. Jangan salah, orang yang sudah menikah itu tetap melakukan ta'aruf. Ya, mereka tetap melakukan ta'aruf. Jadi orang-orang yang biasanya menikah dengan lewat ta'aruf tanpa pacaran, itu memang prosesnya biasanya memang sangat cepat. Bahkan mungkin ada yang sebulan, ada yang 3 bulan. Kalau yang setahun itu yang paling lama. Itu yang paling lama. Nah mereka dilanjutkan ta'arufnya lewat ketika sudah menikah. Tahu akhirnya suaminya itu kalau tidur suka ngorok, gitu kan ya. Istrinya itu kalau tidur minum, ketahuan setelah menikah. Itu nggak mungkin diceritakan atau nggak mungkin disampaikan pada saat khitbah, pada saat proses ta'aruf. Mungkin ketahuinya ya ketika suami saya orangnya jorok, gitu kan, suka menentukan. Itu ketahuan setelah menikah, ta'aruf itu. Jadi ya nggak harus 3 tahun. Kalau 3 tahun
pasangan dulu harus 3 tahun, pacaran dulu berarti kan? Kalau pacaran selama 3 tahun iya kalau jodoh, kalau jagain jodoh orang lain gimana? Ya. Kemudian kasih tips agar saya istiqomah tidak pacaran. Tipsnya tadi diantaranya sudah beberapa tadi ya ada di situ. Jadi cintai Allah dan Rasulnya itu yang paling utama. Yang pertama, kalau nggak bisa merasakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, malam-malam sendirian bangun, ya coba diingat hari ini tadi ngapain aja, banyak dosa enggak, gitu kan? Dan Allah itu Quran Rahman dan Rahim apa kepada kita hari ini. Kalau kita sudah merasakan itu malam-malam sendirian ambil air wudhu, ya, kemudian duduk sholat, kemudian duduk bersimpuh di atas sajadah, insya Allah kita akan bisa merasakan cintanya Allah kepada kita. Hanya tinggal kita merasakan cinta kepada Rasulnya. Kita buktikan dengan apa? Gak melanggar syariat. Itu tipsnya yang paling utama itu sebenarnya untuk bisa meninggalkan atau istiqomah untuk tidak pacaran. Sehingga nanti kalau misalnya ada temannya, ada laki-laki yang ngajak pacaran, itu kekeh aja. Ya. Karena memang nanti seorang laki-laki, ini saya kasih tahu kepada perempuan itu dicari oleh laki-laki untuk jadikan istri, itu bukan hanya untuk dijadikan istri, tapi ibu bagi anak-anak mereka. Maka ya harus baik perempuan itu. Ya, harus baik. Dimulai dari mana? Dimulai dari tempat sujud kita. Ya. Jadi kalau kita itu sering sujud di hadapan Allah malam-malam sendirian, apalagi ini ya, nilainya kaum perempuan, nilainya anak perempuan, nilainya seorang perempuan itu akan jatuh di hadapan laki-laki kalau sholat subuhnya terlambat. 99,9% ya, dia akan tidak terpilih menjadi calon istri kalau dia kemudian sholat subuhnya terlambat. Iya, betul. Ya. Karena perempuan itu memang harus bangun duluan. Perempuan itu harus bangun duluan, bangunin anaknya, bangunin suaminya, atau kalaupun nggak bangunin anak dan suaminya, dia harus masak, gitu kan? Itu perempuan. Ya, dimulai dari mana? Dari tempat sujud. Kira-kira begitu, ya? Ada lagi? Ada lagi. Namanya ada pertanyaan begini. Ya kita melakukan suatu hal, lalu pada saat itu kita masih ada pikiran niat bukan untuk Allah, tapi lawan akhirnya mau berubah supaya karena Allah. Bagaimana itu jazakallahu khairan? Ya. Oke, dari Pak Ananda. Jika kita melakukan satu hal, namun pada saat itu kita masih ada pikiran atau niat bukan untuk Allah, tapi lambat laun akhirnya mau berubah supaya niat karena Allah, bagaimana itu? Jadi memang innamal a'malu binniyat. Ya, bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Semua apa yang kita lakukan itu ada niatnya masing-masing. Tergantung pada niatnya masing-masing. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa Rasul, barang siapa yang mengenai hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapatnya dari Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia dan apa yang ada di dunia, maka dia dapatnya dari dunia itu saja. Nah, hadis ini terkait dengan ada Rasul itu kan diperintahkan dari hijrah perintah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ada seorang laki-laki namanya Qais, ya. Dia hijrah dari Mekah ke Madinah, ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Ternyata ingin menikahi seorang perempuan yang ada di Madinah. Maka ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, beliau membaca hadis tadi. Innamal a'malu binniyat, ya, sampai akhir hadis tadi tentang hijrah. Bahwa seseorang itu ketika hijrah itu niatnya memang harus karena Allah. Di tengah di awalnya mungkin hijrahnya bukan karena Allah, tapi kalau dia sudah tahu, dia sudah paham, maka harus merubah niatnya. Ya, anggap aja yang kemarin itu terhapus, maka setelah kemudian dia meluruskan niatnya,
dimulai seperti nol lagi. Bisa begitu. Jadi mengakukan segala sesuatu itu memang harus kepada Allah dan Rasulnya, hanya niatnya adalah kepada Allah. Maka setelah itu niat itu dihitung. Tapi kalau kemudian maksudnya dihitungnya kepada dapatnya dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita itu niatnya hijrah karena dunia, ya kita dapatnya dunia. Gitu. Ya, jadi kalau berubah atau hijrah, itu niatnya cuma satu, yaitu Allah. Meskipun di awalnya hijrahnya karena seseorang, ya, tapi hijrah karena seseorang itu harus berubah. Kenapa kok berubah? Salah itu salah, salah itu nggak dapat dari Allah dan Rasulnya. Kalau hijrahnya itu niatnya karena manusia, maka ketika manusia itu sudah tidak ada, maka hijrah kita akan berhenti. Begitu. Jadi kalau kita berubah, hijrah itu karena Allah. Satu-satunya hanya karena Allah. Jangan karena sesuatu atau karena seseorang. Karena kalau sesuatu karena seseorang, kalau sesuatu atau seseorang itu hilang, maka hijrahnya juga akan berhenti atau hilang. Itulah yang disebut tidak istiqomah. Maka kalau mau istiqomah, hijrahnya niatnya hanya karena Allah. Kalau selain Allah, dijamin pasti tidak akan istiqomah. Kira-kira. Ini untuk pertanyaan terakhir Ustaz dari Bisa, bagaimana cara melupakan orang yang pernah kita cintai dan tips move on dari Islam itu kayak gimana Ustaz? Mbak Bisa, bagaimana cara melupakan orang yang pernah kita cintai? Ya itu kesalahan kita. Pelajaran kita dari SD kan disuruh mengingat. Ya. Jadi kita berusaha. Ya. Nggak ada pelajaran untuk melupakan. Jadi bagaimana cara melupakan orang yang pernah kita cintai? Jangan dipikirkan. Nah, jangan dipikirkan. Kalau gimana kalau kepikiran? Ya itu berarti masih dipikirkan. Gimana supaya kalau kepikiran? Dialihkan. Ya, jadi yang pertama jangan dipikirkan, yang kedua dialihkan. Mikirkan kepada yang lain, mikirkan kepada siapa? Di materi saya di bagian yang ketiga, mikirin umat. Orang tabiat pada muslimin pada saat hidup, barang siapa yang bangun di pagi hari kemudian tidak memikirkan kaum muslimin, maka pada saat hidup bukan bagian dari kaum muslimin. Nah, kita bagian dari siapa? Gitu. Maka yang dipikirin apa? Dipikirin umat. Ketika saya menikah, saya pikir ketika saya menikah, saya bahagia dengan keluarga saya cukup. Ternyata salah. Buat apa saya menikah kemudian saya bahagia bersama keluarga saya, kalau kemudian umat di sekitar saya itu tidak bahagia, justru malah sengsara. Kenapa? Karena saya nanti akan diminta bertanggung oleh Allah. Kamu bahagia, kamu menikah kemudian kamu bahagia. Kalau seperti itu sudah banyak pasangan-pasangan yang lain menikah bahagia, kaya raya kemudian bahagia. Itu sudah banyak. Buat apa? Kamu harus berbeda. Apa itu? Kalau istilah saya namanya nikah mulia. Nikah mulia itu kayak orang bernapas. Orang bernapas itu kan tidak hanya menghirup, tapi juga memberikan atau mengeluarkan. Jadi kontribusi apa yang kita bisa berikan ketika kita nanti sudah menikah? Bahkan sebelum menikah itu apa? Nah, kontribusi ketika kita sudah menikah itu namanya nikah mulia. Kalau kita mikirkan diri kita sendiri, ya, ketika kita bangun tidur kita memikirkan diri sendiri, yang kita dapatkan adalah kegalauan. Tapi kalau kita memikirkan umat, ya, kita memikirkan kegalauan yang kelasnya itu level elegan. Ya, ada galau yang sifatnya itu adalah yang ecek-ecek gitu ya. Tapi ada galau yang sifatnya elegan. Apa itu? Galau mikirin masalah umat. Jadi ketika kita bangun tidur, itu bukan memikirkan adalah saya nanti hari ini makan apa. Bukan. Kalau seperti itu galaunya, itu masih galau yang ecek-ecek. Ya. Maka galau yang elegan itu adalah galau yang mikirin umat, supaya kemudian bisa mengalihkan pemikiran dari memikirkan mantan, kita harus memikirkan umat. Itu tips dari saya. Nah, bagaimana tips respon dalam Islam? Ya, itu salah satunya tadi, mikirin umat. Itu begitu. Itu memang berat, tapi harus kita pikirkan.
Karena umat di sekitar kita ini memang banyak sekali masalahnya. Maka kalau kita mengikuti umat, kita peduli. Nah, peduli itu apa? Ditunjukkan dengan dakwah kita. Dakwah itu bukan hanya tugasnya ustaz. Ya. Karena apa? Karena hadisnya kan jelas. Hadisnya kan jelas, man ra'a minkum munkaran. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tangan kalian, dengan kekuatan kalian. Man di situ, Rasul memakai kata-kata man di situ, itu kan bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa tua, bisa muda. Tidak ada man di situ adalah khusus untuk ustaz. Enggak. Dipertegas dengan hadis yang lain. Hadis yang lain apa? Rasul menyampaikan bahwa itu anti walayah, sampaikanlah dari itu meskipun hanya satu ayat. Kita hafal kita kan? Hafal kita ada berapa ayat? Ada 7. Nah, itu sudah kita sampaikan belum? Minimal kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada sanak saudara kita, bahkan kepada umat. Ya, maka kalau pengen bilangin ikat calon mantan, ya mau buat calon mantan harus mikirin umat. Insya Allah itu gaulnya elegan. Kira-kira begitu jawabannya. Baik, jazakallahu khair. Ceritanya jawab sudah dijawab semuanya. Sekarang acara selanjutnya, teman-teman yang atas kuesionernya udah diisi belum? Sudah ya. Kita lanjut ke acara selanjutnya kan moderator fest. Jadi Ustaz kita itu ada kuis. Gimana di sini Ustaz mempunyai hak untuk bertanya kepada peserta, dua ikhwan, dua akhwat. Nanti kalau misalnya setiap peserta bisa menjawab, nanti kita akan kita memberikan progresnya. Ustaz, dua ikhwan, dua akhwat. Dua ikhwan, dua akhwat. Pertanyaannya ya. Yang ikhwan dulu ya, atau terserah. Nanti yang ngajak duluan ya. Yang angkat tangan duluan, nanti saya yang bisa menjawab pertanyaan saya. Yang dengan benar, ya, nanti dapat terus dari Malki. Oke. Surat yang tadi saya sebutkan di situ di slide saya, yang mewajibkan tentang perempuan untuk berjilbab. Nah, Mas Al-Ahzab 59. Al-Ahzab 59. Mas Firman. Mas, ada yang mau kasih langsung aja ya? Mas Firman. Di foto nggak? Dokumentasi nggak? Nanti aja. Oh, nanti aja. Satu ya, Mas Firman. Oke. Ini diberebutkan ya. Terserah nanti. Pokoknya ada 4 gitu kan ya. Ada 4. Quran itu kan ada suratnya, ada berapa jumlahnya? 114 surat, kan? Di setiap surat itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada surat yang tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Ya. Ya, pertanyaannya bukan itu. Itu sudah ketahuan ya. Apa ya surat yang tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya? Atau bukan? Tapi jumlah Bismillahirrahmanirrahim di Al-Quran tetap 114. Ya. Lalu Bismillahirrahmanirrahim itu sembunyi di ayat di Quran surat apa? Ayo, ada nggak? Tetap 114 ya, jumlahnya tetap 114. Kan suratnya 114, tapi ada satu ayat yang tidak satu surat yang tidak ada Bismillahirrahmanirrahim, tadi surat At-Taubah. Tapi jumlahnya tetap 114. Berarti ada satu lagi Bismillahirrahmanirrahim yang sembunyi di ayat di Quran surat berapa? Di surat apa? Ya bukan di ayat berapa. Kalau ayatnya agak sulit. Ya. Surat apa? Ayo Mas. Nah, An-Naml. Ya. Nah itu Mas, sama sini Mas. Nah, nanti minta tolong begitu ya. Bukan kita sendiri, bukan. Kita boleh ya, kita tidak terus. Oke. Ada lagi? Masih dua pertanyaan ya. Oke. Pertanyaan yang ringan saja deh.
yang laki sudah dapat 2, yang perempuan sekarang. Sebutkan jumlah anak saya. Nah, berapa Pak? Berapa? 6. Oke, betul. Nah. Mbak siapa namanya Mbak? Nasi. Nasi. Pertanyaan selanjutnya itu ada khusus. Siapa tahu tadi ada yang nggak menyimak apa slide saya ya. Di foto kan anak saya cuma 5 tadi ya. Saya bilang anak saya 6. Ya, nomor 6 belum ke foto. Nah kalau saya tanya anak saya namanya siapa? Nah baru pertanyaan sulit ini. Apa lagi ya? Ada yang bisa nebak nggak umur saya berapa? Nggak penting banget. Yang perempuan, oke. Satu pertanyaan. Tadi kan sudah disebutkan bahwa ayat tentang hijab itu jilbab itu adalah surat Al-Ahzab 9. Sekarang kerudungnya. Quran surat berapa? Surat apa dan ayat berapa? Yang perempuan. Nah, Mbak siapa namanya? Mbak Nisa. Oke, sudah lengkap ya? Itu. Mau diserahkan saudara? Yang ini dulu Pak. Yang laki-laki aja ya. Yang perempuannya nanti diserahkan di belakang. Mas Wahyu, Mas Firman. Firman sama Khairuddin Barbarossa. Di kota Bapak.